Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua mengenai tentang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, bantahan dari kitab Kyai Qurtubi yang kemarin, di mana Kyai Qurtubi telah mendefinisikan tentang Ahlul Bait, mengajarkan Kyai Imad tentang makna Ahlul Bait. Nah, sekarang sudah mencapai halaman 4. Halaman 4, teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain, amin. Kita lihat bagaimana argumentasi Kyai Imad mengenai kitab Kyai Qurtubi yang dikonter oleh Kyai Imad mengenai tentang masalah Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, saya ulangi dari wa amma aja kali ya. Wa amma kitabi hadza fa huwa kitabun yashtamilu ala wujubi masaila Al-Qaha Qurtubiyyu lebak fi ba'di fusuli kitabihi Ihya'ul Mauta wa hiya ma yata'allaqu bima qad hakamtu fihi bi anna qabilata Ba'lawi laysu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun kitabku, kata Kyai Imad, hadza ini fahuwa merupakan kitabun, sebuah kitab yastamilu yang mencakup ala wujubi masaila, atas jawaban-jawaban masalah-masalah, atas jawaban masalah-masalah Al-Qaha Qurtubiyyu lebak, yang mana Kyai Qurtubi itu melontarkan atau menulis sebuah kitab fiba di fusuli kitabihi, di sebagian fasal-fasal kitabnya. Kan kemarin kan Kyai Qurtubi ini belum langsung nembak Kyai Imad, tapi muqaddimah dulu, pengertiannya dulu, definisinya dulu, bla 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 bla, baru nanti di bab yang terakhir itu kalau nggak salah bab fi dhalalah Kyai Imaduddin Al-Bantani yang kemarin itu. Nah, di sini kata Kyai Imad, kitab ini akan menjawab masalah-masalah yang dilontarkan oleh Kyai Qurtubi, sebagian fasal-fasal dalam kitabnya, yaitu yang berjudul Ihya'ul Mauta, tentang menghidupkan orang mati. Wa hiya ma yata'allaqu, kitab itu sesuatu yang berkaitan mengenai hal itu, bima qad hakamtu fih, sesungguhnya aku telah memberikan argumentasi, menghukumi fihi, pada kitab tersebut, bi anna qabilata Ba'lawi, bahwasannya kabilah Ba'lawi itu, Kyai Qurtubi, laisu min dzurriyyatin Nabi Mustafa Muhammad, merupakan bukan keturunan Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama itu, maka kitab aku ini yang mengkantar tulisanmu Kyai Qurtubi, hadal kitab, saya namakan kitab ini adalah Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah atau Al-Ma'arifu Ar-Rabbaniyatu, yaitu pengenalan-pengenalan tentang ketuhanan, fi hifdin nutfatin nabawiyah, di dalam menjaga keturunan Nabi, minad dakwah al-kadhibah, dari pengklaman yang dusta, al-ma'nawiyati, yang dilanat. Ini rada keras Kyai Imad nih, yang dilanat al-ma'nawiyah gitu. Wa ingdarin nasi, dan mewarning manusia, min qabuli auzariha al-zahiriyati wal bataniyati, dari nerimanya nerimanya tentang pengklaman Ba'lawi, klaim-klaim Ba'lawi, al-zahirati, yang baik pun yang nampak, wal batiniyati, dan yang privasi. Ma'adzuhril hujjat, bersama saya jelaskan hujah-hujahnya, wal barahin, dan dalil-dalilnya, wal bayanati, dan data-datanya, penjelasan-penjelasannya, kata Kyai Imad, al-wadihati, yang jelas, al-ilmiyati, yang tentunya secara ilmiah gitu. Rodan, untuk mengkanter, di hadayani Qurtubi lebak, untuk mengkanter tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan Kyai Qurtubi lebak, fi kitabihi, dalam kitabnya Ihya'ul Mauta Al-Qasir, yaitu Ihya'ul Mauta Al-Qasir, yang sangat pendek sekali untuk ngebantah saya katanya. Alladzi awsalan nasaba Ba'lawi al-munkasiri bi ghairi ilmin wala huda wala kitabin munir, yang mana di dalam kitab itu yang ditulis oleh Kyai Qurtubi menyambungkan nasab Ba'lawi al-munkasiri, yang terpecah, bi ghairi ilmin, tanpa adanya pengetahuan. Kyai Qurtubi itu nulis kitab tapi nggak ada ilmu gitu, bi ghairi ilmin wala hudan, dan tidak ada petunjuk, wala kitabin munir, dan tidak ada tulisan yang bersinar atau nyata gitu dalam tulisan Kyai Qurtubi tersebut. Ini kayaknya Kyai Imad sudah menggebu-gebu nih teman-teman. Saya lamu al-qari, pembaca bakal mengetahui, min hadal kitab, dari kitabku, kitab ini, annama hakamtu fihi hukmun bidala ila wadihatin muqanna'atin wa barahinin sadidatin mufhamatin ala ma jara ilahi an-nasabuna wal muakhiruna, wa innama alqahu Qurtubi labaq fi nasri Ba'lawi syai'un fihi nau'u talbisin wa tamwihi ba'idin anil haqqi wa qaribun minal batil. Widih, ini Kyai Imad udah menggebu-gebu nih sampai sini nih. Kata beliau, annama hakamtu, sesungguhnya saya memberikan argumentasi, menghukum mengenai kitab Qurtubi itu, yaitu sebuah hukum sebuah
argumentasi bidalaila dengan dalil-dalil wadihatin yang jelas, muqna'atin yang meyakinkan, wa barahinin sadidatin dan data-data atau penjelasan-penjelasan yang perfect gitu. Mukhamatin yang terbuka, yang yang tervalid lah, pokoknya yang terbaik lah gitu. Ala majara ilahi an-nasabuna, atas apa-apa yang diberlakukan oleh ulama-ulama nasab wal muakhiruna dan ahli-ahli sejarah. Wa inna ma'alqahu Qurtubi, dan sesungguhnya yang dilontarkan oleh Kiai Qurtubi Lebak fin nasri Ba'lawi dalam menolong nasab Ba'lawi, syai'un merupakan sesuatu fihi padanya itu, yaitu sesuatu apa? Nau'ut talbisin, macam-macam penipuan, macam-macam ya manipulasi, watamwihin sama ya, watamwihin ini sama seperti talbis juga, penipuan dan manipulasi gitu, palsu, ba'idin yang jauh, anil haqqi dari kebenaran, wa qaribin minal batil, katanya dilanjutkan, dan kedekatan dari kebatilan. Jadi ini Kiai Imad melontarkan sesuatu ucapan yang sangat tegas ya, sampai beliau mengeluarkan firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahiqal batil innal batila kana zahuqa wa qala aidan al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini bisa kalian cek sendiri artinya ya. Nah, lalu kemudian Ustadz Imad, Kiai Imad menambahkan lagi, wa nasabu Ba'lawi batilun. Ini yang perlu digarisbawahi kata beliau. Maka nasab Ba'lawi itu batil, kata Kiai Imad. Ayo kok Kiai Qurtubi, gimana nih gitu kan? Dari segi mana nih batil? Min ayyi wajhin, dari setiap jalan atau metode, minal wujuhi, dari metode-metode yang lain atau dari wajah-wajah yang lain. Wa min ayyi tariqin, dan dari satu jalan, min taraiqu isbatin nasabi al-ma'rufati, dari jalan-jalan mengisbatkan nasab yang diketahui, inda ashabil fanni wal fuqaha, menurut para pendapat ulama-ulama ahli fan dan ahli fikih sudah batil, katanya seperti itu. Intasabu anfusahum ila Ahmad ibni Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi alladhi tufiya 345 Hijriah. Intasabu, mereka menasabkan, anfusahum, diri mereka sendiri, mengklaim gitu kan, ila Ahmad bin Isa, kepada Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi yang wafat pada tahun 345, min Alawi ibni Ubaidillah, dari Alawi bin Ubaidillah, wa Ubaidillah dan Ubaidullah, wa Ubaidillah atau wa Ubaidillah dan Ubaidillah gitu kan, fi maz'amu, mereka mengklaim merupakan anak ibnun, anak min abna'i Ahmad, merupakan anak dari anak-anaknya Ahmad bin Isa, ma'anna kutubul ansab, serta sesungguhnya kitab-kitab nasab, minal qurunil khamis, dari kurun kelima, dari masa yang kelima, ila quruni al-ashir, sampai kurun ke-10. Jadi dari kitab kurun ke-5 sampai kurun ke-10, kata Ki Imad, la tudkaru, tidak disebutkan anna li Ahmad bin Isa ibna ismuhu Ubaidillah, tidak disebutkan dari kurun 5 sampai kurun 10 itu tidak pernah disebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu anak yang anak yang bernama Ubaidillah gitu. Itu kata Kiai Imad. Fa awalu kitabin nasab alladzi dzukira atau alladzi dzakara anna Alawiyya ibna Ubaidillah min aqbi atau min aqibi Ahmad bin Isa wa tuhfatut talib lima Samarqandi. Maka awal mulanya kitab nasab itu yang disebutkan oleh bahwasannya Alawi bin Ubaidillah itu dari keturunan Ahmad itu bin Isa, itu tertulis dalam kitab Tuhfatut Talib li Samarqandi. Jadi awalnya pertama yang menulis Alawi bin Ubaidillah itu keturunan Ahmad bin Isa itu ada dalam kitab Tuhfatut Talib li Samarqandi, kata Kiai Imad. Wa fi akhiril qurun al-ashir, dan pada waktu kurun 10 ya, maksudnya ba'da sittu mi'ati wa wahidin wa khamsina sanah, sesudah 651 tahun, min wafati Ahmad bin Isa, dari wafatnya Ahmad bin Isa, min ghairi isnadin, itu tanpa sanad, kata beliau, di ai kitabin, tanpa adanya kitab, min kutubin nasabi qablahu, dari kitab-kitab nasab sebelumnya. Lalu dari mana, kata Kiai Imad, innama akhadha min ta'liqi ghairil muhaqqiq, bahwasanya pada kurun 10 itu, kata Kiai Imad pada di kitab Samarqandi itu, bahwasanya musannif kitab itu mentaklik tanpa adanya muhakkik, ma'itarafa mu'alifu fi kitabihi dzalik, seperti pengklaiman, pengakuan mu'alifnya dalam kitabnya sendiri gitu. Nah, lalu kata Kiai Imad, wa dzannantu dzannan qawiyan, saya mempraduga nih, saya menduga dengan pradugaan yang kuat, anna dzalika, bahwasanya itu taklik ya, anna dzalika takliqa, bahwasanya itu taklik ma'khudun, diambil min kitabil burqah al-musyiqah, dari kitab al-burqah al-musyiqah, kitabun fit tasawuf, adanya dalam kitab tasawuf, li Ali ibni Abi Bakr as-Saqran Ab-Ba'lawi,
kepada Ali bin Abi Bakr Sakran Ba'lawi tahun 895. Fahuwa rajulun bin Ba'lawi awwalu man kataba nasabahu muttasilan bi Ahmad bin Isa fa syuhratuhum al-an syuhratun hadisatun mukhalifatun bima dzakarahum an-nasabuna fi kutubihim. Bahwasannya dia merupakan laki-laki dari keturunan Ba'lawi yang pertama menulis kitab nasabnya secara nyambung dengan Ahmad bin Isa. Fasyuhratuhum, maka syuhrah mereka, kemasyhuran mereka la'an sampai sekarang itu syuhratun hadisatun mukhalifatun. Ini kata Kiai Imad sangat tegas sekali. Syuhrah yang baru yang menyelisihi bima dzakarahum an-nasabuna, yang telah disebutkan para ulama-ulama nasab dalam kitab-kitabnya. Itu hal yang baru yang menyelisihi, kata Kiai Imad. Alladzi dzukira fi syajaratil mubarakah. Padahal disebutkan dalam kitab Syujarah Mubarakah adalah bahwa kitabu nasabin, yaitu sebuah kitab nasab. Kata Kiai Imad mengklaim bahwasanya Kiai Imad mengatakan bahwasanya kitab Syujarah itu kitab nasab. Yang mana allafahu an-nasabatu al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana telah menyusun ya Syekh Ar-Razi itu mengenai kitab nasab ya, karya beliau ya Syajah Al-Mubarakah pada tahun 606. Inna aqiba Ahmad bin Isa min salasati banin, bahwasannya keturunan Ahmad bin Isa itu cuma 3 anak. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. La yakunu ismu Abdullah, tidak disebut nama Abdullah, gitu kata Kiai Mas. Semoga nanti kita lihat bagaimana counter attack dari Kiai Qurtubi mengenai tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.